Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir kembali dalam majelis Sahih Bukhari yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya, masih bab ilmu yang insyaallah pada kesempatan ini kita sampai ke bab 32 ya. Babu idzatil imami an-nisaa wa ta'limihinna. Bab tentang mau'idzah ya. Nasihat atau pendidikan yang dilakukan oleh imam atau pemerintah ya, atau orang-orang yang punya tanggung jawab an-nisaa terhadap perempuan. Jadi pendidikan wanita atau pendidikan untuk khusus perempuan. Kewajiban imam, kewajiban suami, kewajiban orang tua, kewajiban masyarakat ya untuk mendidik secara khusus ya kaum hawa ya, para wanita. Wa ta'limihinna dan mendidik mereka. Jadi bab ini nanti ada penekanan secara khusus ya untuk pendidikan perempuan ya. Pendidikan secara khusus bagi anak-anak perempuan. Kenapa dikhususkan untuk anak perempuan? Karena memang ada keutamaan tersendiri ya. Pendidikan untuk anak perempuan ya. Baik anak perempuan kita sendiri ya, anak kandung ataupun anak perempuan orang lain ya, masyarakat ya. Itu memiliki keutamaan tersendiri untuk memerdekakan perempuan dari budaya-budaya jahiliyah ya. Karena perempuan itu sebagai tiang negara ya. Tiang agama, tiang umat. Jadi kalau tiang ini roboh, maka roboh itu negara, roboh umat, roboh keluarga ya. Maka pendidikan untuk perempuan itu didahulukan dan diberikan perhatian secara khusus ya. Bergembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini. Dalam hadis dijelaskan siapa yang bertanggung jawab ya mengasuh ya dua anak perempuan atau lebih ya, diasuh sampai dia balik atau sampai dia berumah tangga, maka kata Nabi, aku dan dia, orang yang punya tanggung jawab tadi mendidik perempuan ya, itu seperti dua jari ini ya. Artinya apa? Surganya bersama Nabi. Bagi orang-orang yang dikaruniai anak perempuan dididik dengan benar ya, itu diberikan keutamaan besok pada hari kiamat dia bersama Nabi SAW sebagaimana dua jari ini ya, saking dekatnya.
Itu keutamaan. Jadi oleh karena itu ini patut untuk diperhatikan ya. Karena juga ketika perempuan tidak dididik dengan benar, ini akan menjadi problematika umat ya. Jadi penyakit sosial. Dan penyakit sosial ini akan ke bawah mati ya. Tanggung jawabnya ke bawah sampai akhirat. Karena penghuni neraka kebanyakan juga perempuan ya. Maksudnya ini disebabkan karena perempuan-perempuan yang tak terdidik tadi ya. Jadi oleh karena itu mendidik perempuan ini penting ya. Di sini dijelaskan dalam bab ini perhatian agama, perhatian Islam secara khusus ya untuk mendidik anak perempuan. Keliru kalau Islam kemudian memojokkan perempuan atau memarginalkan perempuan ya, menganaktirikan perempuan itu keliru. Justru Islam itu memerdekakan perempuan dari budaya-budaya jahiliyah, dari kegelapan menuju cahaya, begitu ya. Jadi jangan mengikuti jejak orang-orang feminis ya, yang justru ingin merusak perempuan dari sisi ideologi dan juga moralitas ya. Sehingga banyak sekali perempuan-perempuan kekinian ya, masa kini rusak secara moralitas dan juga secara ideologi disebabkan syubhat ya para pengusung gender atau kaum feminis. Jadi oleh karena itu penting untuk mendidik anak perempuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam bab ini. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Sulaiman ibnu Harbin qala haddatsana Syu'bah an Ayyub qala sami'tu Ata'an qala sami'tu Ibnu Abbas qala ashhadu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atau qala Ata' ashhadu 'ala ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilal. Jadi hadisnya begini ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Jadi keluar rumah, wa ma'ahu dan bersama Nabi Bilal, sahabat Bilal. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah bersama Bilal ya. Fa dhanna annahu lam yusmi' fa wa'adhahunna wa amarahunna bis sadaqah. Faja'alatil mar'atu tulqi al-qurta wal khatam wa Bilalun ya'khudhu fi tarafi thawbihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya keluar bersama sahabat Bilal, fadhanna annahu lam yusmi ya, dan mengira bahwasanya ia tidak mendengar ya. Kemudian dinasihatin, nasihat itu ditujukan untuk para kaum perempuan atau kaum hawa ya. Wa amarahunna, dan Nabi memerintahkan mereka bis shadaqati, untuk bersedekah. Nah, di sini secara jelas disebut dalam hadis ini betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat ya kepada kaum hawa ya, kepada para wanita. Dinasihatin dengan kebaikan ya. Dan mau'idhah di sini yang dimaksud adalah bagaimana Nabi memberikan nasihat yang terbaik. Karena salah satu makna mau'idhah itu adalah bagaimana memberikan saripati ya, nasihat. Lebih-lebih kepada perempuan. Jadi kalau perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok ya, maka cara Nabi SAW memberikan mau'idhah pun mau'idhah yang terbaik.
supaya bisa meluruskan dengan cara yang paling sempurna. Karena kalau perempuan diberikan nasihat dengan cara yang kasar, itu malah justru bukan meluruskan tapi meretakkan ya, karena tabiat perempuan itu seperti tabiat tulang rusuk yang bengkok. Jadi kalau kita kasar gitu ya, dengan kata-kata yang arogan atau kata-kata yang justru membentak, itu malah yang terjadi patah ya. Maka cara meluruskannya itu dengan cara yang terbaik ya. Tidak terlalu kasar, tidak terlalu lembek tadi ya. Nah, itulah mau'izah yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk kaum Hawa ini, dan memerintahkan mereka kepada kaum perempuan tadi bisadaqati, untuk bersedekah. Bersedekah artinya tidak sekedar nasihat itu didengar tapi harus dipraktekkan. Nah, prakteknya di sini disuruh sedekah oleh Nabi. Kenapa? Karena sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa dan menolak atau menjadi benteng dari api neraka ya. Nah, di dalam hadis dijelaskan, inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian itu menjadi mayoritas penghuni neraka. Ini kekhawatiran Nabi ya. Jadi justru mayoritas dari penghuni neraka itu perempuan. Nah, karena kekhawatiran Nabi itu, kemudian Rasulullah memberikan nasihat. Nasihat-nasihat itu supaya memperbaiki ya tabiat mereka dan juga akhlaknya. Nah, dengan cara apa? Nabi meluruskan. Li'anna kunna tukthirna al-li'an. Karena kalian itu banyak laknat ya, banyak mencela ya, banyak berkata-kata sumpah serapah ya, ataupun melaknat. Jadi banyak ya, banyak mulut ya. Wa takfurna al-ashir, dan banyak kufur ya terhadap keluarga, kurang terima kasih ya, banyak tuntutan dan seterusnya. Ini diluruskan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian bergegas ya, ada seorang ibu atau wanita melempar al-qurta bi dhammil qaf wa iskanir ra. Al-qurta ay al-halaqah allati takunu fi syahmatil udhun. Al-qurta itu anting-anting. Jadi akhirnya ibu-ibu tadi yang bawa anting-anting dicopot, anting-antingnya dilepas ya. Zaman dulu perempuan juga sudah menggunakan anting-anting. Itu namanya al-qurta ya. Wal khatam, dan cincin. Jadi akhirnya ibu-ibu yang punya anting, punya cincin tadi dilepas semua, kemudian disedekahkan. Wa Bilalun ya'khudhu fi tarafi thawbihi. Kemudian Bilal mengambil ya dengan ujung bajunya ya. Jadi ujung baju Bilal dipakai sebagai tempat untuk mewadai dari cincin ataupun anting-anting yang diberikan sebagai sedekah dari para kaum ibu-ibu ya. Nah ini, jadi di sini jamaah sekalian menunjukkan hadis ini bahwa salah satu alasan ya, tujuan pendidikan perempuan itu supaya jangan sampai mereka masuk neraka. Itu tujuan yang tertinggi ya. Jadi pendidikan anak perempuan itu jangan sampai anak-anak perempuan itu mampir ke neraka karena tabiat buruk ataupun perangai bawaan yang menyebabkan mereka tergelincir ya masuk ke dalam api neraka. Itu sebenarnya pendidikan dan nasihat itu di sana ya.
Karena apa? Tabiat laki-laki dengan perempuan itu berbeda ya. Maka oleh karena itu nanti di bab setelahnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan waktu khusus ya bagi para kaum ibu-ibu ya, bagi kaum wanita ya dalam proses pendidikan diberikan hari khusus ya, karena memang pendidikan perempuan itu berbeda dengan pendidikan laki-laki, berbeda. Karena secara tabiat laki dengan perempuan itu berbeda. Pendewasaan antara laki dengan perempuan itu juga berbeda ya. Makanya oleh karena itu disinilah pentingnya mengetahui ya tabiat ya kondisi jiwa atau psikologi dari kaum Hawa itu sendiri ya. Jadi oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ya supaya perempuan itu ya banyak sedekah tadi sebagai benteng ya, supaya tidak masuk api neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah perempuan ini bisa jadi ya kalau disalahgunakan menjadi sumber fitnah ya, menjadi sumber fitnah. Yang itu dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma taraktu ba'di fitnatan, aku tidak meninggalkan setelah wafatku itu ya terjadi fitnah adarru ala rijal minan nisa ya, yang lebih bahaya bagi laki-laki ketimbang fitnah perempuan ya. Wa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Dan Nabi mengingatkan pengalaman sejarah. Dulu rusaknya Bani Israel itu disebabkan karena perempuannya ya. Jadi karena perangai, perilaku, rusaknya moralitas kaum wanita sehingga kaum pria atau laki-laki juga menjadi rusak. Jadi oleh karena itu dalam pendidikan perempuan itu ya ada penekanan khusus ya. Jadi ada penekanan khusus ya. Misalkan sama-sama antara laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menjaga pandangan ya, dan juga menjaga kesucian diri. Sama itu diperintahkannya sama ya. Laki-laki, perempuan juga diperintahkan untuk mengendalikan pandangan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada mukmin laki-laki supaya mengendalikan pandangan mata mereka dan menjaga kesucian mereka. Dan juga bagi perempuan wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Demikian juga katakan kepada perempuan-perempuan mukminah supaya menjaga pandangan mereka, wa yahfadzna furujahun, dan supaya mereka menjaga kesucian diri mereka. Sama, kalau dalam masalah menundukkan pandang, menjaga kesucian diri itu sama. Tetapi khusus bagi perempuan itu ada tambahan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha ya. Jadi tidak boleh perempuan itu menampakkan perhiasan-perhiasan ya. Perhiasan-perhiasan dengan cara bersolek, maksudnya tabarruj ya. Yang itu menyebabkan fitnah ya. Karena fitnah laki-laki itu ada di pandangan mata ya. Sehingga ketika tampak perhiasan-perhiasan, kecantikan-kecantikan ya, itu yang menyebabkan fitnah ya. Sehingga oleh Al-Qur'an ditekankan ada tambahan kalau bagi perempuan, ada tambahan yaitu tidak boleh tabarruj ya. Tidak boleh tabarruj ya. Tabarruj itu artinya bersolek ya. Bersolek. Nah, bersolek di sini juga dibagi menjadi dua. Bersolek yang dilarang itu adalah bersolek yang di luar rumah ya. Artinya yang itu akan menjadi konsumsi publik. Kalau bersoleknya untuk suami nggak ada masalah ya. Yang masalah ini adalah bersolek untuk orang lain. Yang ini akan menebarkan fitnah ya. Makanya kemarin kenapa ada beberapa perempuan yang dilaknat yang
pada pertemuan sebelumnya, salah satunya masalah bersolek. Karena bersolek sejak zaman jahiliyah itu sudah ada dengan cara namisot ya, kemudian dengan cara menghilangkan alis diganti tato, kemudian dengan cara menyambung rambut ya, merubah ciptaan Allah, kalau sekarang operasi plastik lah gitu ya. Itu termasuk hal-hal yang sudah diingatkan sebenarnya 14 abad yang lalu ya. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang ini kan teknologi begitu canggih ya, sehingga orang mau apa saja ya, dan mau kepingin seperti apa saja itu bisa terlaksana. Nah, kalau tidak dibatasi dengan iman, tidak dibatasi dengan pendidikan, nah ini bisa rusak ya. Teknologi sains dan teknologi kalau tidak ada nilai keimanan, tidak ada nilai pendidikannya, itu bisa rusak ya, termasuk masalah perempuan ini. Jadi oleh karena itu di sini Nabi SAW mengingatkan untuk memberikan nasihat ya kepada kaum perempuan ya, karena itu adalah tiang agama, karena perempuan itu adalah madrasah ya, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang berikutnya hadis bab yang ke-33 ya. Babu al-khirsi 'alal hadis ya. Bab pentingnya antusias ya. Semangat, al-khirs itu artinya semangat, 'alal hadisi untuk belajar memahami ilmu hadis ya. Jadi harus semangat ya, belajar hadis Nabi itu semangat. Kenapa? Ya, karena hadis Nabi itu penjelas ya, mensyarah dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi tak mungkin memahami Al-Quran kalau tidak memahami hadis ya. Karena hadis itu adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi, mayudhafu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apa yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, sehingga kedudukan hadis ini adalah melengkapi Al-Quran ya, mensyarah ya, dan juga memperjelas. Maka harus belajar hadis dan juga harus semangat ya. Bagaimana yang dulu pernah kita sampaikan, ada salah seorang sahabat hanya ingin mendapati satu hadis, dia harus melakukan perjalanan 1 bulan dari Syam ya, dari Hijaz ke Syam ya, hanya untuk menanyakan satu hadis. Itu menunjukkan betapa semangatnya para sahabat. Dan juga diperintahkan ya untuk betul-betul menjadi skala prioritas ya untuk belajar hadis ini ya. Ya, kalau sekarang ya minimal hadirlah ke majelis-majelis hadis ya, hadis Bukhari, hadis Imam Muslim, kajian hadis Muwatta ya. Sekarang banyak majelis-majelis hadis dibuka. Kalau kita tidak tahu, hadir di situ ya, supaya kita belajar mengamalkan hadis ini ya, supaya bertambah semangat untuk mengenal Rasulullah SAW melalui hadis. Qala hadatsana Abdullah, qala hadatsana Abdullah, qala hadatsani Sulaiman an Amr bin Abi Amrin an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah annahu qala qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung? Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik. Siapakah orang yang paling beruntung? Bi syafa'atika, dengan syafaatmu. Yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Jadi ini pertanyaan sahabat ya. Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah.
siapakah manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu besok pada hari kiamat? Ini pertanyaan sahabat itu semuanya bermutu, Pak. Semuanya bermutu. Pertanyaannya itu ingin menjadi pribadi yang terbaik, menjadi umat yang terbaik. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kepengin mengamalkan ayat itu. Sehingga ini menunjukkan al-hirs ya, menunjukkan antusias ya, semangat belajar tinggi. Tanpa mengenal usia. Ya, ada sahabat itu yang memang masuk Islamnya sejak kecil seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, ada sahabat itu yang masuk usianya udah mulai dewasa atau udah tua baru masuk Islam. Tapi tidak membeda-bedakan masalah usia. Dari sisi masalah antusias, semangat belajarnya, itu sahabat sama ya. Dari sisi al-hirs tadi. Sehingga pertanyaannya tadi adalah apa? Pertanyaan yang bermutu ya, pertanyaan yang bermutu. Jadi debatnya itu debat bermutu, Pak. Kalau di kita ini kan ribut wayang nah gitu ya, ribut enggak karu-karuan. Ini kalau sahabat yang ditanyakan itu hal-hal yang bermutu dan bermanfaat, bukan hal-hal yang membuat kegaduhan. Ya. Jadi yang ditanyakan hal-hal yang bermanfaat, bukan hal-hal yang mengundang kegaduhan atau hal-hal yang menyebabkan pertikaian atau perselisihan. Ya, itu kita harus belajar di situ. Ya, belajar dari pertanyaan-pertanyaan sahabat yang produktif, ya, bermanfaat gitu, bukan pertanyaan yang kontraproduktif, ya. Ya. Pertanyaannya hanya ngeles, pertanyaan hanya ngetes, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang hanya sekedar wawasan, ya. Hanya retorika. Bukan pertanyaan yang membuahkan gagasan ataupun amal. Tapi lihat pertanyaan sahabat itu produktif ya. Man as'adun nas? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung untuk mendapati syafaatmu besok pada hari kiamat? Artinya kepingin menjadi orang yang terbaik ya. Dan itu kalau kita kumpulkan hadis-hadisnya banyak sekali, Pak. Saya sudah mengumpulkan 40 hadis ya tentang pertanyaan-pertanyaan sahabat yang berkualitas ingin menjadi manusia terbaik. Saya kasih judul kitabnya itu namanya ya. Saya kasih judul buku ini, insya Allah nanti Ramadan kita bahas di masjid ini insya Allah ya, tentang masalah 40 hadis berkaitan dengan pertanyaan sahabat yang berkualitas tadi ya. Ayul a'mali afdol, mana amal yang paling afdol? Bullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Bukan amal yang kalau aku kerjakan aku dicintai Allah, dicintai manusia. Itu pertanyaan yang berkualitas tadi. Nah, insyaallah nanti kita bahas ya untuk i'tikaf di bulan Ramadan ini ya. Sudah saya kumpulkan hadisnya 40 ya. Saya kasih judul Al-Arba'una Ar-Rambaniyah fi i'dadi khairil bariyah ya. Jadi 40 hadis ya yang dibahas itu untuk mengetahui bagaimana menjadi manusia yang terbaik ya, menjadi khairul bariyah atau menjadi khairul ummah ya. Karena ini adalah bagian al-hirs tadi, bagian dari antusias ya, semangat para sahabat untuk menjadi manusia terbaik ya, bukan menjadi manusia sampah ya, manusia yang terbaik. Makanya dilihat dari pertanyaannya sudah kelihatan manusia berkualitas itu ya. Manusia yang berkualitas. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia, paling beruntung untuk mendapati syafaat? Ya. Maka berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dzanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits ya. Kata Nabi, sungguh aku mengira wahai Abu Hurairah,
tidak menanyakan kepadaku ini, ya, tidak ada seorang pun yang bertanya tentang masalah ini, seorang pun, ya, kecuali engkau. Dan engkau yang pertama kali bertanya, ya, karena aku lihat antusiasmu untuk belajar hadis, ya. Nah, ini Abu Hurairah ini salah satu contoh, ya, model teladan, ya, di kalangan sahabat dari antusias, ya, semangat dalam mempelajari hadis, ya. Walaupun Abu Hurairah itu kan ketemu Nabi itu sekitar tahun 7 Hijriah, ya, 7 Hijriah, pertengahan 7 Hijriah kurang lebih. Jadi ketemu Nabi itu kurang lebih 3,5 tahun atau 4 tahunan lah. Tetapi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu terbanyak, ya, karena memang fokus belajar. Jadi tidak ada yang kelewatan dari Abu Hurairah, tidak pernah absen. Kalau tak absen, salah satu metode Abu Hurairah bergantian dengan temannya itu. Kalau nggak bisa hadir, ya temannya yang hadir, ya, kemudian menyimak apa yang dilakukan Nabi, apa yang dilihat, apa yang diucapkan, itu didapati semua oleh Abu Hurairah. Dan juga doa Nabi, ya, termasuk doa Nabi SAW terhadap Abu Hurairah, karena semangatnya tadi didoakan Nabi. Nanti akan ada pembahasan secara khusus tentang biografi Abu Hurairah ini, ya. Tapi di sini hanya dijelaskan bagaimana isyarat dari Nabi SAW tentang semangatnya Abu Hurairah di dalam mengetahui sebuah hadis, ya, mengetahui sesuatu hal yang itu menjadi hal yang terbaik, ya, hal yang sangat berkualitas, ya. Dan ini kemudian akan menjadi budaya para sahabat ketika bermajelis bersama Nabi SAW, sehingga pertanyaan yang diajukan ke Nabi itu pertanyaan-pertanyaan terbaik, pertanyaan-pertanyaan yang produktif. As'adun nas, ya, ahabun nas, afdolun nas, akramun nas, ya, sebaik-baiknya manusia, ya. Jadi pertanyaannya tentang khiyarun nas, khiyarul ibad, ya, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya hamba Allah, ya, sebaik-baiknya amal. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan apa? Sahabat, ya, menunjukkan apa? Antusias mereka. Nah, disinilah Nabi SAW kemudian menjelaskan as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah, orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia, ya. Jadi menggunakan sighah tafdil, ya, orang yang terbaik ataupun orang yang paling beruntung dari kalangan manusia untuk mendapat syafaatku yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Man, yaitu orang qala yang berkata, ya, la ilaha illallah, yaitu orang yang berkata la ilaha illallah. Nah, ini adalah orang yang paling beruntung mendapat syafaat Nabi SAW. Artinya apa? Yang khalisan, yang murni, ya, min qalbihi, dari hatinya, au nafsihi, atau dari dirinya. Jadi orang yang paling beruntung besok pada hari kiamat itu adalah orang yang punya la ilaha illallah di dalam dirinya. La ilaha illallah yang muncul dari sanubarinya, dari ketulusan hatinya, ya, dari relung jiwanya, yang itu dalam rangka memurnikan tauhid, ya. Jadi orang yang paling beruntung mendapat syafaat Nabi itu ya orang yang bertauhid, yang memegang kalimat la ilaha illallah. Jadi tiada ilah, ya, tiada sesembahan, ya, tiada Tuhan, ya, yang disembah, yang hak, ya,
illallah kecuali apa? Allah. Jadi meniadakan atau menafikan seluruh Tuhan-Tuhan palsu. Ya. Jadi seluruh Tuhan-Tuhan palsu ditiadakan. Baik Tuhan-Tuhan yang berupa berhala, materi, atau bahkan menuhankan dirinya sendiri. Kadang manusia itu menuhankan dirinya, Pak. Ya. Menuhankan ilmunya, menuhankan akalnya, menuhankan hartanya. Dengan cara apa? Bergantung diri dengan hartanya, bergantung diri dengan ilmunya, bergantung diri dengan jabatannya. Itu telah menjadikan mereka Tuhan palsu. Itu berarti tidak murni la ilaha illallahnya. Ya. Orang yang murni la ilaha illallahnya itu ya menjadikan satu-satunya zat yang disembah, yang diibadahi itu hanyalah siapa? Allah. La ilaha illallah. Khalisan min qalbihi au nafsihi. Yang itu muncul murni ya dari dalam hatinya atau dari relung jiwanya. Murni. Jadi kata kuncinya murni. Kenapa murni? Karena banyak juga orang ngucapin la ilaha illallah hanya di lisan saja. Ucapannya la ilaha illallah sampai kepalanya pening, muter-muter. Ada orang itu la ilaha illallah sampai goncang sana goncang sini ya, sampai berdiri sana berdiri sini ya. Tapi hatinya kosong ya. Ini berarti hanya sekedar di lisan ya, dan berhenti di tenggorokan la ilaha illallahnya. Sehingga disinilah dibatasi la ilaha illallah yang bagaimana? Yang paling beruntung, yang khalisan min qalbi ya, yang murni dari dasar hatinya ya, atau relung jiwanya. Itu murni, itu yang menyelamatkan ya, itu yang menyelamatkan manusia adalah apa? La ilaha illallah. Makanya mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga dia. Surga la ilaha illallah. Betul-betul la ilaha illallah yang murni dari dalam hati ya. Bukan la ilaha illallah yang dijadikan hanya sekedar lagu. Karena ada lagu la ilaha illallah sambil dangdutan ya. Yo malah joget-joget kok ngucapin la ilaha illallah, bagaimana bisa murni? Hanya sambil teler, sambil mabuk ya. Ya rusak malah la ilaha illallahnya ya. Jadi la ilaha illallah yang khalisan min qalbi. Yang la ilaha illallah betul-betul la ilaha illallah gitu ya. Betul-betul murni ya, muncul dari dasar apa? Hatinya. Ya. Ini menyelamatkan. Ya. Menyelamatkan. Ya. Jadi sekecil apapun ya dalam diri manusia, kalau masih ada la ilaha illallah yang murni ini, itu selamat. Itu selamat. Ya. Selamat. Bahkan di dalam hadis yang lain itu dijelaskan besok pada hari kiamat itu ada seorang hamba yang seluruh catatan amalnya 99 catatan amal, buku amal yang diserahkan itu semua catatan merah, keburukan, catatan dosa ya. Jadi satu buku amal ketika dibentangkan saja itu sejauh barat dan timur, jagat timur, jagat barat ya. Dibentangkan isinya keburukan semua. Sehingga orang ini kemudian sudah putus ya. Sudah enggak ada harapan kan. Sudah semua keburukan, pikirannya ya sudah masuk neraka. Tapi ternyata ya si orang ini dulu di dalam hidupnya ketika di dunia pernah mengucapin la ilaha illallah yang khalisan min qalbihi au nafsi. Pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu betul murni. Ya. Itulah keluar satu bitokoh ya, satu kartu. Ketika seluruh timbangan amalnya tadi jomplang gara-gara catatan buruknya tadi yang dibentangkan dari timur ke barat isinya adalah rapot merah. Maka ternyata masih ada tersisa satu ucapan la ilaha illallah yang dulu pernah dia ucapkan di dunia. Hanya satu kartu saja yang tersisa itu yang baik. Akhirnya kemudian diletakkan di timbangan mizan dan ternyata satu kartu
yang pernah diucapkan la ilaha illallah tadi mengalahkan seluruh keburukannya tadi. Ya, seluruh keburukannya diampunkan oleh Allah gara-gara apa tadi? La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Intinya apa? Sebandel-bandelnya orang itu yang penting jangan musyrik ya. Sebandel-bandelnya manusia janganlah musyrik, janganlah menyekutukan Allah. Kalau manusia dosa, ya manusia nggak ada yang lepas dari dosa. Tapi sebandel-bandelnya dosa, hendaklah jangan sampai dia itu musyrik. Itu aja. Karena kalau musyrik, semua amalan yang pernah dilakukan, baik ucapan, perbuatan, sedekah, zakat, atau sholatnya, ataupun apapun lah ya, kebaikan yang pernah dilakukan, kalau dia musyrik, ya, menyekutukan Allah, batal. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik, batal semua amalanmu dan kamu pasti jadi orang yang rugi. Makanya buang itu ya, kesyirikan jauh-jauh ya. Jadi jangan sampai menghadirkan lagi kesyirikan di dalam kehidupan kita ataupun keluarga kita. Hindarkan syiriknya. Kesyirikan. Dan kenali itu, kesyirikan itu dikenali. Ya. Karena kesyirikan milenial sekarang juga bermutasi. Mengalahkan mutasinya virus Corona 19. Syirik-syirik modern sekarang itu digital, Pak. Syirik juga ikut bermutasi. Kalau mungkin zaman jahiliyah dulu orang nyembah berhala, patung, ya, itu syirik dan tampak kasat mata. Nah, sekarang orang di dalam usahanya terkadang dicampur syirik. Masih masang apa itu namanya, kucing emas kadang itu kan di kasirnya itu syirik itu. Kadang supaya narik pembeli dikasih kucing emas yang ada gini-gininya itu. Nah itu syirik, Pak. Di toko bangunan atau di toko lontong kadang ada saya lihat itu ya. Atau di toko emas kadang ya. Di toko apa gitu. Ya. Kalau katanya muslim yang punya, ya itu syirik, itu masih percaya hal-hal yang kayak gitu. Ya, jualan jajan pasar kadang ada di tempat apa pembayaran dikasih kucing emas katanya. Untuk narik pelanggan ya. Jadi masih kepercayaan untuk mendatangkan rezeki dengan wasilah-wasilah patung atau wasilah-wasilah boneka spiritual. Sekarang itu aneh-aneh istilahnya itu. Berhala itu kadang istilahnya diganti dengan spirit doll gitu ya. Kadang itu sekarang istilah-istilah itu muncul. Jadi banyaklah ya mutasi-mutasi kesyirikan itu. Hendaklah jangan sampai masuk ke dalam diri kita ataupun keluarga kita. Masih percaya jimat-jimat ya, masih percaya ramalan-ramalan bintang, masih percaya lenek ya. Itu kesyirikan, harus dihilangkan. Jadi intinya sebandel apapun jangan syirik. Karena kalau udah syirik itu menghilangkan seluruh amalan. La yahbatanna amaluk. Seluruh amalmu batal. Maka oleh karena itu tadi jawaban Nabi SAW kepada sahabat yang menanyakan amalan apakah yang paling afdol, yang paling menyelamatkan, yang membuat orang beruntung dengan syafaatmu ya Rasulullah. Nabi menjawab tadi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan murni dari hatinya atau dari relung jiwanya, itu adalah orang yang paling apa? Beruntung ya, mendapatkan syafaat besok pada hari apa? Kiamat ya. Allahu a'lam bishawab. Sudah habis ya waktunya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله